Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kemuliaan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia diberikan kemuliaan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan yang diberikan sama Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus mengembalikan kemuliaan yang hilang kepada kita. Kita lihat firman Tuhan dari teks Alkitab Mazmur 8 ayat 5-6. Kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah membuat manusia hampir sama seperti Allah, memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memahkotai, mengelilingi, menyelubungi manusia dengan kemuliaan dan hormat. Apa artinya kemuliaan? Kata kemuliaan tidak hanya terdapat dalam perjanjian lama, tetapi juga terdapat di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, kata kemuliaan terjemahan dalam bahasa Ibrani adalah kabod. Di dalam perjanjian baru, kata kemuliaan diterjemahkan di dalam bahasa Yunani adalah doksa. Kata kemuliaan, kabod dalam bahasa Ibrani, doksa dalam bahasa Yunaninya punya dua arti yang berbeda tergantung kalimatnya. Kita akan membahas dan melihat bersama firman Tuhan teks Ibrani 2 ayat 5-10. Kita akan perhatikan baik-baik ayat yang ke-10. Di sini dikatakan Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Banyak orang berpendapat kata kemuliaan di sini adalah sorga. Tetapi yang dimaksud dengan kemuliaan di sini sesungguhnya adalah Allah membawa banyak orang kepada suatu keadaan seperti pada waktu Allah menciptakan manusia pertama kali, yaitu suatu keadaan di mana manusia dikelilingi, diselubungi kemuliaan dan hormat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Di sini dikatakan Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Dengan kata lain, Allah mengembalikan keadaan manusia seperti pada waktu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Amin. Selanjutnya dikatakan di ayat ini, Yesus yang memimpin. Dengan kata lain, Yesus yang kerjakan segala sesuatunya. Bagaimana caranya? Melalui penderitaan. Kita akan kembali ke Ibrani 2 ayat 9-10. Di sini dikatakan Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada Yesus? Allah. Apa artinya kemuliaan di sini? Pandangan yang baik, reputasi yang baik. Yesus yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, artinya Yesus memiliki reputasi yang baik. Yesus memiliki pandangan yang baik di mata Allah. Nah, itu sebabnya waktu Yesus gantikan posisi kita, Yesus masuk ke dalam suatu penderitaan yang amat sangat untuk memberikan kemuliaan, untuk memberikan pandangan yang baik yang Yesus miliki kepada kita, supaya waktu Allah melihat kita, Allah tidak lagi melihat kita sebagai manusia yang kotor, manusia yang penuh dosa, manusia yang tidak layak. Tetapi kabar baiknya, waktu Allah memandang kita sebagaimana Allah memandang Yesus. Dengan kata lain, di mata Allah kita bukan lagi orang berdosa, bukan lagi orang yang kotor, bukan lagi orang yang tidak layak, tetapi kita adalah anak Allah yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kita yang ada di dalam Yesus, kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat? Kembali lagi ke teks Alkitab Mazmur 8 ayat 6-9. Untuk berkuasa. Waktu Allah menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Tuhan menciptakan manusia di hari yang terakhir, memahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya manusia berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Jadi untuk berkuasa di Taman Eden, Adam tidak perlu tongkat, tidak perlu pedang, tidak perlu senjata. Waktu semua binatang melihat Adam, semua binatang tunduk. Hormat karena Adam dikelilingi, diselubungi kemuliaan. Seperti itulah Tuhan menciptakan manusia pada awal dunia. Seperti itulah keadaan manusia. Waktu manusia dikelilingi oleh kemuliaan, semuanya tunduk. Amin. Jadi kalau hari ini kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, tujuannya supaya kita tidak lagi berada di bawah pengaruh keadaan situasi dunia ini. Yesus mau mengembalikan kemuliaan kepada kita untuk memerintah, untuk berkuasa atas dunia ini. Amin. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kita, 10.000
10.000 rebah di kanan kita karena virus, karena penyakit, tetapi kita dimahkotai dengan kemuliaan, hormat. Semuanya itu akan dijauhkan dari kita. Amin. Dunia saat ini mungkin sedang jatuh, sistem ekonomi sedang goncang, tetapi kalau kita percaya kita dimahkotai dengan kemuliaan, kita akan tetap menikmati berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita menyadari, percaya bahwa kita sekarang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena Yesus sudah mengembalikan kemuliaan dan hormat kepada kita dengan cara yang luar biasa, maka kita akan punya kekuatan untuk berkuasa. Berkuasa atas penyakit, berkuasa atas virus, kuman-kuman, berkuasa atas semua ciptaan. Dengan kata lain, semua musuh kita ada di bawah kaki kita. Amin. Tetapi banyak di antara kita tidak menyadari, bahkan tidak tahu bahwa sekarang kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Alkitab mengatakan, kamu harus tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita tahu kebenaran ini, Yesus mengalami penderitaan yang amat sangat untuk mengembalikan kepada kita kemuliaan dan hormat supaya kita berkuasa, supaya segala sesuatunya ada di bawah kaki kita. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kemuliaan dan hormat, pandangan yang baik, maka kita juga harus memberikan pandangan yang baik tentang Tuhan. Itu sebabnya Alkitab sering mengatakan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Apa artinya? Memberikan kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Seperti yang tadi kita pelajari bersama, arti kemuliaan adalah pandangan yang baik tentang seseorang. Kalau kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan, artinya kita memberikan sebuah pandangan yang baik kepada Tuhan. Apakah kita selalu punya pandangan yang baik kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita? Apakah kita percaya bahwa penyakit bukan berasal dari Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita? Bagaimana pandangan kita tentang Tuhan? Kalau kita perhatikan, pelajari baik-baik, semua pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab, mereka semua selalu mempunyai pandangan yang baik tentang Tuhan. Abraham, sekalipun umurnya sudah 100 tahun, Abraham tetap percaya dia akan punya anak, karena Abraham percaya bahwa dia yang memberikan janji adalah setia. Abraham memberikan pandangan yang baik kepada Tuhan. Dia yang memberikan janji adalah setia. Kita perlu mengerti, Allah sudah mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, sebelum bertobat, Allah sudah berikan yang terbaik yang Allah miliki, yaitu anaknya Yesus Kristus mati buat kita, gantikan posisi kita, menanggung semua dosa kita, menebus hukuman yang seharusnya kita tanggung, masuk di dalam penderitaan yang amat sangat yang seharusnya kita alami, supaya kita tidak mengalami penderitaan. Kalau Allah sampai mau melakukan hal ini buat kita supaya kita tidak sakit, masa kalau kita sakit kita berkata penyakit ini berasal dari Tuhan? Justru dia, Yesus, rela berikan tubuhnya dihancurkan, diremukkan 2000 tahun yang lalu sebelum kita sakit, supaya hari ini ada di antara kita yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus semua penyakit kita disembuhkan, pasti ditolong Tuhan, ada pengharapan. Ingat baik-baik, sampai hari ini, bahkan sampai nanti Yesus datang kedua kali, Yesus tetap memiliki pandangan yang baik tentang kita. Yesus tetap percaya dan melihat bahwa kita dan saya adalah miliknya yang terbaik. Yesus tetap percaya dan melihat bahwa kita dan saya adalah anak-anaknya yang terbaik. Yesus tetap percaya dan melihat bahwa kita dan saya adalah mempelainya yang tidak bercacat dan tidak bercela. Haleluya. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.